Ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas tentang pertandingan BRI Super League, yaitu antara Persebaya Surabaya melawan Persijap Jepara. Persebaya Surabaya yang baru saja menunjuk pelatih baru, Bernardo Tavares, tapi memang belum efektif karena baru di bulan Januari nanti datang Bernardo Tavares berhasil meraih kemenangan dengan cukup telak, yaitu di angka 4-0. Persebaya Surabaya dari sisi permainan memang tidak terlalu mendominasi karena posisinya di babak pertama dia sudah berhasil unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0, di mana gol pertama yang mereka dapatkan dari titik penalti, di mana ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Persijap yang melanggar Rivera ketika melakukan penetrasi ke kotak penalti, berhasil diselesaikan dengan baik oleh Bruno. Nah, sedangkan gol kedua mereka dapatkan melalui tendangan penjuru, di mana Leo Lelis berhasil lolos dari markingnya pemain Persijap, Diogo kalau nggak salah, dan benar-benar free header. Tidak ada gangguan sama sekali dari pemain Persijap karena memang saat itu adalah man-to-man marking, dan memang Leo Lelis berhasil mengecoh dan akhirnya tertinggal 2 langkah Diogo pemain Persijap, dan akhirnya Leo Lelis menanduk dengan tanpa ada ini dan tepat ke sebelah kiri dari kiper Persijap Jepara. Unggul 2-0 Persebaya Surabaya. Nah, sebenarnya di babak pertama Persijap Jepara pun juga melakukan beberapa kali serangan ke kandangnya ke gawangnya Persebaya Surabaya. Tapi memang yang menjadi permasalahan yang menurut gua sangat terlihat jelas adalah final pass dari Persijap Jepara, dan bahkan kalau gue melihat permainan individual dari masing-masing pemain Persijap Jepara kadang-kadang malah mengganggu, malah merusak permainan dari timnya mereka. Jadi kadang-kadang ketika mereka bermain individu malah akhirnya opsi passingnya malah tertutup dan akhirnya bolanya kerebut. Dan itu harusnya menjadi evaluasi karena beberapa kali ya serangannya final pass-nya tuh nggak nyampe ketika udah di final third-nya dari Persebaya Surabaya. Nah, di babak kedua permainan nggak jauh berubah, tapi Persebaya berhasil menambah keunggulan lagi di menit ke-81. Walaupun di babak kedua sebenarnya serangan dominasinya juga lebih banyak dari Persijap Jepara. Dan sebenarnya sudah mulai ada perubahan, mulai ada long shoot secara serangan dari Persijap Jepara, mulai melakukan umpan 1-2 kali sentuhan, lalu melakukan umpan terobosan, tidak terlalu melakukan permainan individu, tapi ya memang masih bisa digagalkan oleh Persebaya Surabaya. Bahkan ada beberapa peluang yang akhirnya memang tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik. Tapi ya akhirnya di menit ke-81 Rivera berhasil menambah keunggulan dari Persebaya Surabaya. Dan sepertinya di gol inilah yang sudah menunjukkan bahwa sudah kill the game. Sudah tidak mungkin bagi Persijap Jepara untuk mengejar ketinggalan yang sangat sulit gitu. Sudah 3 gol dan bahkan Persebaya berhasil menambah lagi keunggulan melalui Perovic dari umpan dari Bruno, dan akhirnya unggullah 4-0. Persebaya Surabaya secara permainan menurut gua cukup optimal di babak kedua, walaupun di babak pertama gua melihatnya masih banyak yang harus dibenahi, terutama dari sisi lini serangnya mereka. Tapi dengan masuknya Galih Freitas semakin terbuka sih gue melihatnya. Permainan dari Persebaya Surabaya makin cair, dan mungkin pengaruh juga faktor dari kelelahan pemain Persijap yang membuat dengan masuknya Galih Freitas akhirnya udah selesai lini pertahanan dari Persijap Jepara. Nah, sedangkan Persijap Jepara dari sisi pertahanan sebenarnya mereka mampu menjaga, terutama di babak pertama. Persebaya pun hanya mampu mencetak dari penalti dan dari tendangan bebas. Dari open play mereka berhasil menutup sebenarnya. Bahkan sampai menit ke-80 pun di babak kedua Persijap Jepara berhasil menahan serangan-serangan balik, transisinya juga bagus. Tapi sepertinya faktor dari kelelahan mempengaruhi banget lini pertahanan dari Persijap Jepara, yang mungkin menjadi PR ya. Karena juga frustasi dari pemain mereka yang sudah menyerang tapi tidak bisa menciptakan gol menjadi salah satu faktor juga akhirnya kenapa Persijap Jepara kebobolan lagi.
Ya memang PR-nya penting. Memang PR-nya banyak dari Persija Jepara buat membenahi karena mereka saat ini posisinya berada di zona degradasi. Penggantian pelatih sudah dilakukan, tapi itu merupakan PR yang berat untuk bisa. Sudah hampir setengah musim dilalui, kalau tidak ada perbaikan akan membuat Persija Jepara bisa jadi terdegradasi kembali. Walaupun mereka kemarin sempat dapat 1 poin ya ketika mereka seri dengan PSIM. Ya, ini PR yang sangat berat bagi tim yang memang sekarang berada di zona degradasi. Tapi biasanya di zona degradasi itu punya kekuatan tersendiri. Tapi gue belum melihatnya itu di Persija Jepara. Nah, sedangkan Persebaya Surabaya saat ini menduduki posisi ke-6 klasemen sementara di bawah PSIM. Walaupun di bawahnya masih ada Persita dan juga masih ada Bali United yang belum bermain. Tapi kedatangan pelatih baru membawa sebuah nafas segar sebenarnya buat Persebaya Surabaya. Dan gue merasa permainan dari Bernardo Tavares itu sangat cocok dengan Persebaya Surabaya. Dengan komposisi pemain Persebaya Surabaya sekarang yang punya kecepatan. Baik Malik Rizaldi, Bruno, Rivera, terus Galih Freitas itu sangat bisa dioptimalkan. Memang PR dari Persebaya adalah number 9 ataupun finishernya yang menjadi PR. Nah, itu mungkin tugas beratnya dari Bernardo Tavares ketika dia mulai melatih dari Persebaya Surabaya. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Mudah-mudahan di bulan Januari sudah bisa tune in. Tadi gue berharapnya di pertandingan ini gue bisa lihat, tapi ternyata baru bulan Januari Bernardo Tavares melatih. Jadi mungkin baru pada musim kedua dia ikut melatih. Tapi start yang bagus dari Persebaya Surabaya dengan berhasil menang dari Persija Jepara. Kita nantikan saja pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video gua terkait dengan pertandingan dari BRI Super League. Dan tentunya kita selalu berharap bahwa liga kita bersih dari pengaturan skor. Karena menurut gua, kalau kita ingin menghasilkan timnas yang baik, tentunya liga harus juga baik juga. Tidak ada pengaturan skor dan karena produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.